Halo semua, kembali lagi di channel Sarjana Film. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul The City of Kung Fu. Dan film ini pun berfokus pada jalan lama kota Fu yang dikenal sebagai kota Kung Fu. Dan seorang anak muda yang tumbuh di daerah jalan tua tersebut, ia memulai untuk berlatih seni bela diri karena ia sendiri adalah keturunan dari seorang master Kung Fu. Dan tanpa banyak spoiler di awal, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita yang sedang menemani wisatawan lokal untuk memberikan informasi kepada mereka di sebuah jalan. Wanita tersebut bernama Xiao dan ia pun memang berprofesi sebagai pemandu jalan di daerah tersebut. Tak berselang lama mereka pun dikagetkan dengan sebuah aksi kejar-kejaran di antara dua pria yang ternyata salah satu dari mereka adalah seorang pencopet. Di sela aksi mereka, kita juga diperlihatkan seorang wanita parubaya sedang membuat adonan mie dengan cara tidak biasa. Terlihat ia mengeluarkan skill yang ia miliki dengan penuh percaya diri di hadapan semua orang di sana. Kemudian kita juga diperlihatkan seorang penjual daging yang mengeluarkan skill andalannya untuk memotong daging tersebut. Begitupun dengan kakek yang satu ini, ia mengeluarkan skill terbaiknya dengan cara seperti yang saat ini kita lihat. Kemudian scene beralih di mana si pencopet masih berusaha untuk menghindari seseorang yang mengejarnya. Di tempat berbeda tampaknya Xiao dan semua wisatawan bertemu dengan beberapa orang di sebuah pertunjukan yang dimana mereka sedang menunjukkan skill kungfu mereka. Dan secara tiba-tiba, si pencopet yang telah kita lihat tadi berhasil ditangkap oleh pria berbaju putih ini. Ia bernama Li Yi. Kemudian si pencopet tersebut kabur dengan tangan kosong. Lalu Li Yi pun mengembalikan tas tersebut kepada pemiliknya dan pada saat itu juga ia pun meremehkan orang di sana yang katanya mempunyai skill bela diri kungfu abal-abal. Kemudian Li Yi pun mengajak mereka untuk bertanding solo versus squad, di mana pada akhirnya Li Yi kewalahan menghadapi mereka. Kemudian terlihat seorang pria berkaos hitam membantu Li Yi untuk menghadapi mereka semua. Ia bernama Wang Xi dan ia pun berhasil mengalahkan mereka dengan skill bela diri yang ia miliki. Tak lama setelah kejadian tersebut, mereka berdua terlihat mengobrol dengan begitu akrab. Melihat kehebatan tadi, Li Yi pun bertanya kepada Wang Xi bela diri apakah yang telah ia miliki. Kemudian Wang Xi menjawabnya bahwa ia adalah seorang petarung dari aliran bela diri kickboxer. Lalu Wang Xi pun bertanya kembali kepada Li Yi dengan pertanyaan yang sama dan Li Yi pun menjawab kalau dia adalah seorang ahli kungfu yang ia pelajari dari sebuah video. Li Yi berkata seperti itu karena tidak ada yang ingin mengajarinya kungfu. Perlu kalian ketahui bahwa mereka berasal dari jalan tua, di mana daerah tersebut dulunya adalah tempat untuk melahirkan beberapa ahli bela diri kungfu. Dan untuk saat ini, tempat tersebut sudah digunakan sebagai kawasan wisata. 这老街人也太不了解老街了，这人人都知道。
Pada suatu malam, Li Yi dan Xiao sedang menunggu makan malam yang telah disiapkan oleh seorang kakek yang bernama Chen. Inilah orangnya. Kemudian Li Yi menceritakan kejadian di mana Wang Xi sebagai petarung kickboxer berhasil mengalahkan beberapa orang ahli kungfu abal-abal tersebut. Lalu kakek Chen pun mengatakan bahwa kungfu setara dengan kickboxer yang telah Li Yi lihat, tetapi Li Yi tidak percaya dengan apa yang kakek Chen katakan. Dan tampaknya Li Yi tertarik untuk mempelajari bela diri asal barat tersebut. Beralih ke adegan di mana kita diperlihatkan Wang Xi yang sedang melatih kekuatan fisiknya, dan beginilah cara latihannya. Di waktu yang sama, Li Yi pun juga ingin melatih kekuatan fisiknya, namun tiba-tiba gelas yang berisi air panas tersebut mengenai kakinya dan membuatnya terjatuh, sehingga foto yang berada di belakangnya pun menimpa dirinya. Terlihat Li Yi berbicara dengan foto tersebut yang ternyata itu adalah foto mendiang kakeknya yang sudah lama meninggal. Ia pun seorang master kungfu terkenal di daerah Jalan Tua, namun ia tidak mempelajari bela diri tersebut kepada Li Yi, entah apa alasannya. Lalu Li Yi pun meminta izin kepada kakeknya untuk belajar bela diri kickboxer, meskipun si mendiang kakeknya sangat tidak menyukai hal tersebut. Keesokan harinya ia pun memulai latihannya sendiri, meskipun ia terlihat seperti orang yang tidak waras. Di pertengahan jalan ia bertemu dengan Wang Xi yang terlihat sibuk memasang spanduk. Tujuan Wang Xi tersebut ternyata ingin mengadakan pameran pertarungan kungfu di daerah tersebut dan ingin mempromosikannya. Kemudian Wang Xi pun mengundang Li Yi untuk datang ke pameran itu. Ia pun juga mengundangnya untuk berlatih bersama dan memperkenalkan Li Yi kepada seorang bule yang bernama Morris. Wang Xi pun mengatakan kalau Morris sendiri ternyata seorang mantan juara dunia kickboxer, sekaligus bosnya sendiri yang juga menyukai seni bela diri kungfu. Di keesokan harinya Li Yi pun mendatangi pameran kungfu tersebut dan tak disadari Xiao pun ternyata juga ada di sana yang juga tidak ingin ketinggalan untuk melihat pameran tersebut. Tak lama kemudian Wang Xi pun datang bersama bosnya yang bernama Tuan Morris tersebut, dan inilah cocongornya. Terlihat ia menantang seorang ahli bela diri Tai Chi, yang mana kita tidak mengira bahwa dengan bela diri kickboxernya bisa mengalahkan orang tersebut. He is not using Tai Chi. Please tell him Setelah pertarungan tersebut usai, Wang Xi pun mengatakan kalau dirinya ingin mempromosikan bela diri kungfu, tetapi bukan kungfu palsu yang telah ia lihat barusan. Kemudian ada seorang wanita yang bernama Jessica, inilah ceciwainya. Jessica sendiri adalah asisten Tuan Morris dan ia pun juga menjabat sebagai CEO di sebuah perusahaan yang bernama Grup Epoch, di mana grup tersebut adalah milik Tuan Morris sendiri. Lalu Jessica mempersilahkan Morris untuk menyampaikan sambutan kepada semua orang yang telah hadir di sana.
but I'd like to say this. Bruce Lee is my idol, back to its top again. Thank you, everyone. 我叫王希，我是纪元集团旗下的呢。我看见功夫的发源地福城老街和功夫的老板 Norris 先生一起回到我的老家。Kemudian mereka pun memperkenalkan sebuah senjata berjenis kapak di mana senjata tersebut berasal dari Jalan Tua. Senjata tersebut bernama Kapak Yan Kun yang dulu adalah senjata dari seorang master kungfu di daerah Jalan Tua tersebut. 没个规矩，就是这些兵器啊，永不至于我们的中国功夫都在逐渐的没落，能够改变一些人的思想，也能够像我们一样。现在大家可以来。 Setelah itu mereka bertiga meninggalkan tempatnya dan terlihat Li Yi pun menghampiri mereka. Karena Li Yi tidak bisa berbahasa Inggris, ia pun menggunakan Mbah Google Translate untuk mengatakan sesuatu kepada Morris. Dalam perbincangannya, Li Yi mengatakan kalau dirinya berasal dari Jalan Tua dan ia pun menginginkan untuk bergabung dengannya. Kemudian Morris pun menjawabnya dengan mengundang Li Yi dan Xiao makan malam di sebuah restoran ternama. Norris 先生说他想请你们两个共进。离啊 Oh yeah, see you. Tak berselang lama malam pun tiba, di mana Li Yi dan Xiao sudah menunggu mereka di tempat makan malam tersebut, dan kemudian Wang Xi pun datang namun tidak dengan Morris karena alasan ada urusan yang mendadak. 别看了，别看了。哦，Norris 先生，你呀，没。 Ketika acara makan malam mereka berlangsung, Wang Xi mengatakan kepada Li Yi agar mencari beberapa orang di daerah Jalan Tua untuk mencari tahu penerus kungfu serta senjata legendaris di daerahnya. 那是不是只有兵器啊？有道理啊。那你了解这些兵器干嘛呀？都是些破铜烂铁。文化背景好帮助他们。啊？我觉得他们也不愿意把兵器交出来。 Dan sebagai imbalannya, Morris pun akan merekrutnya sebagai petinju di klub mereka, yaitu grup Epoch. 李啊，Norris 先生也替你想了，来我们纪元集团的搏击俱乐部来做一个群。 Tanpa berpikir panjang, Li Yi pun menyetujui kesepakatan tersebut. Di saat itu pula Li Yi meminta kepada Wang Xi agar mencarikan pekerjaan kepada Xiao, karena pekerjaan yang sekarang sangatlah tidak cocok bagi Xiao sendiri. Kemudian Wang Xi pun menyetujuinya. 一个小小的请求，不知道方，你能不能给他也找？我顶多能帮你到，让他明天就上班。哎呦，来，干杯！ Di saat acara makan malam telah usai, mereka berdua pun pulang dengan berjalan kaki. Dan seperti yang kita lihat, Li Yi pun sempoyongan akibat terlalu banyak mengkonsumsi minuman beralkohol. Di keesokan harinya di mana Wang Xi yang sedang melakukan latihan dan di sana juga ada Li Yi dan Xiao yang datang menghampirinya. Dan pada saat itu juga Xiao memulai hari kerja pertamanya. Dan di sana pun Li Yi memulai latihannya sebagai anggota baru di grup Epoch. 你是刚上班的，公司最近的事情不行吗？让你换就换嘛。我的这个更加专业，这么快啊，我还上了个厕所呢。来，我先教你最基本的啊，工作都是纪元集团旗下的一员，做任何事情最后全凭我的毅力拿到了第一名。西哥，我什么时候参加比赛？只有在台上打啊。好。 Setelah sesi latihannya mereka selesai, Li Yi bersama Xiao menemui Morris di ruangannya. Terlihat Wang Xi dan Jessica juga berada di sana. Setelah itu Wang Xi pun menyerahkan proposal kepada Li Yi bahwa Morris akan merenovasi beberapa toko milik dari seseorang penerus bela diri di daerahnya. Wang Xi juga menjelaskan bahwa di saat renovasi berlangsung, mereka harus meninggalkan tokonya tersebut dan akan dipindahkan ke tempat yang telah Morris siapkan. 这里面有很多效果图，然后还有对他们都由我们纪元集团全部出掉。咱们在装修之前呢，要把老街坊他们咱们都先搬。诺瑞斯先生，你亮一亮，去做，我觉得就是你了啊！
Kemudian scene beralih di mana Li Yi menemui 3 orang di depannya, yang ternyata mereka bertiga adalah penerus kungfu di sana. Mereka adalah Paman Sun yang berprofesi sebagai penjual daging, Bibi Su sebagai penjual mie, dan kakek Liu sebagai pemilik toko kacang di sana. Lalu mereka pun menyetujui apa yang Li Yi ajukan kepada mereka. 接下来啊，我们将会对老将是这个项目的重要对象，是我们老街仅有的门派高手。这是啊，咱们正统门派的根。花钱，所有的费用都是我们集团来出，还安排好住所。其次呢，就是装修期间划算呢啊！那你说，总之呢，跟你们说这些你们也不懂。哎，对了，装修期间呢，大家天上掉馅饼了。 Pada keesokan harinya, Wang Xi dan Li Yi memulai rencananya untuk merenovasi toko milik mereka bertiga. Kakek Liu dan yang lainnya terlihat sibuk membawa barang masing-masing untuk segera dipindahkan. 好不好啊？好好，您请。那我先走了啊。 Di saat Li Yi sedang berlatih fisiknya di tempat grup Epoch, terlihat Wang Xi sedang sibuk untuk mencari senjata yang kemungkinan telah disembunyikan, dan akhirnya mereka menemukan senjata yang mereka cari. Dan pada saat mereka menemukan senjata milik kakek Liu, tiba-tiba kakek Liu kebetulan lewat di depan tokonya tersebut. Seketika itu kakek Liu mengetahui rencana busuk yang telah Wang Xi lakukan, dan pertarungan pun terjadi. Terlihat Wang Xi berhasil mengalahkannya dan membawa semua senjata milik mereka. Keesokan harinya kakek Liu mengetahui dirinya sudah terbaring yang ditemani oleh ketiga temannya tersebut. Ia pun menceritakan kejadian semalam yang menimpanya, dan pada akhirnya mereka mengetahui semua rencana Wang Xi dan Morris. Dan sebagai orang tua yang sudah renta, mereka berpikir bahwa dirinya tidak bisa melawan mereka berdua. 你们才是高手啊！啊，今天我完全没有装修。哎呀，孩子，怎么会变成这样？不行，我得找他们，把东西要回来。报警，警察可以抓他们。我们没有办法。那就找你。 Kemudian scene beralih kepada Li Yi yang menuju ke toko Paman Sun, di mana Paman Sun menganggap dirinya sebagai pengkhianat yang membantu untuk mencuri senjata miliknya. Terlihat Paman Sun ingin menghajarnya, namun beruntung Bibi Su melarang hal tersebut terjadi kepada Li Yi, dan Li Yi pun pergi dari sana. 偷挖我们的兵器啊！刘大爷被王熙打伤了。看来。 他们跟我说，是为了宣传老街的功夫。别再让我看到了。走吧，东西可以拿走。 Setelah kejadian tersebut, Li Yi mendatangi Wang Xi dan langsung menghajarnya. Di sana pun juga ada Xiao yang ingin melerainya. Li Yi menceritakan kepada Xiao bahwa dirinya sudah tertipu dan dipermainkan oleh Wang Xi. Dan Li Yi pun kembali menghajarnya, namun Li Yi tidak bisa mengalahkan Wang Xi dengan bela diri abal-abal yang ia miliki. 老街这个事情，你个畜生！哇塞，你干嘛？慢点！ Kemudian scene beralih di mana Li Yi sudah mengalami babak belur akibat pertarungan dengan Wang Xi, dan di sana pun juga ada kakek Chen dan yang lainnya. Li Yi pun meminta maaf kepada mereka karena dirinya membantu seorang pencuri untuk mengambil senjata mereka. Kemudian Li Yi meminta kepada mereka agar mengajari kungfu yang telah mereka miliki, dan mereka pun menyetujui permintaannya tersebut.
你们收我为徒吧。那我就收你为徒。你们看着李毅长大，他什么性格？我又没说我不收这个徒弟。那你背负着师傅们的名声。 Setelah beberapa hari kemudian, Li Yi telah memasuki masa latihannya bersama mereka dan terlihat Li Yi sangat bersemangat menjalani latihannya tersebut. Dan setelah itu, ia pun beristirahat untuk mengisi perutnya yang kosong. Dan ia pun ditemani kakek Chen di sana. Setelah ia menghabisi makanannya, kakek Chen mempraktekkan gerakan bela diri kungfunya yang bernama kungfu pilar langit. Dan semenjak itulah Li Yi memulai latihannya dengan kakek Chen tersebut. Kemudian kakek Chen memberitahukan kepada Li Yi bahwa dirinya pun juga mempunyai senjata yang bernama zirah emas. Benda tersebut pun membuat semua senjata musuh tidak bisa melukai tubuh pemiliknya. Dan setelah perbincangan mereka usai, Li Yi pun melanjutkan sesi latihannya tersebut. Di saat setelah Li Yi menyelesaikan latihannya, ia pun pulang dan tiba-tiba kakek Chen sudah tergeletak tidak berdaya di sana. Kakek Chen mengatakan kalau Morris dan anak buahnya yang telah menghajar dirinya dan mereka pun membawa Xiao karena mereka tidak menemukan senjata milik kakek Chen sendiri. Dan pada saat itu juga Li Yi membawa kakek Chen kepada Bibi Su sekaligus mengobati luka yang dideritanya. Kemudian Li Yi pun menghubungi Wang Xi dan ia pun bergegas untuk menemuinya. Terlihat Wang Xi dan anak buahnya telah menunggu Li Yi di tempat pameran kungfu yang dulunya ia gelar, dan Wang Xi pun meminta zirah tersebut kepada Li Yi. Namun ia tidak memberikannya dan ia pun harus bertarung dengan Wang Xi dan anak buahnya tersebut. Terlihat Li Yi berhasil mengalahkan Wang Xi dengan mengembalikan anak panah tersebut kepadanya. Kemudian Morris keluar dengan membawa Xiao dan ia pun membuat kesepakatan kalau Xiao akan dibebaskan jika Li Yi menyerahkan benda tersebut kepadanya. Demi menyelamatkan nyawa Xiao, ia pun memberikan benda tersebut kepada Morris. You suddenly become a kung fu master? Setelah Morris mendapatkan zirah tersebut, ia pun langsung kabur membawanya dan Li Yi pun tidak tinggal diam untuk merebut benda yang sangat berharga tersebut. Kemudian Li Yi berhasil mendahului dan langsung menghadangnya. Pada saat itulah pertarungan pun kembali terjadi. Very talented. Tak disangka Li Yi berhasil memenangkan pertarungan tersebut dan ia pun mengampuni atas apa yang telah Morris perbuat kepadanya. Kemudian Li Yi pergi dengan membawa zirah tersebut. Di keesokan harinya Li Yi dan Xiao pun pulang dengan selamat
dengan membawa semua senjata yang ia berhasil rebut dari Morris dan anak buahnya. Dan disinilah film pun berakhir. Khusus untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film selanjutnya.